Oke, baiklah ya. Jadi pada kali ini kita akan praktikum kendali motor DC dengan metode PWM. Jadi nanti motor DC kontrol PWM-nya kita menggunakan tipe yang ini ya, B3610 ya. Nanti di sini kita akan menguji dua buah motor, antara motor DC yang permanen ya dengan motor DC yang penguat terpisah. Jadi nanti kita akan uji motor DC kontrol teknik PWM ini dengan menggunakan dua macam motor ini. Jadi nanti saat menggunakan motor penguat permanen, nanti kita tidak akan memasang yang bagian medannya karena tidak ada medannya menggunakan medan magnet permanen. Sedangkan nanti menggunakan motor DC yang terpisah ya, maka medan magnetnya akan dipasang ya. Selain armatur atau jangkar, nanti medan magnetnya juga dipasang. Nanti silahkan dilakukan pengujian karakteristik dari DC motor kontrol teknik PWM ini untuk dua buah macam motor DC. Saya rasa itu silahkan dilanjutkan untuk praktikumnya karena sudah siap. Yuk. Oke, sekarang sebelum memulai praktikum, saya ingin menjelaskan alat dan bahan sebelum kita mulai. Di sini ada DC motor kontrol dengan tipe B3610. Lalu ada dua motor DC. Yang pertama di sini untuk yang berwarna krem ini motor DC yang medan magnetnya secara tidak permanen dan tegangannya ini maksimal masukannya hanya 220 volt. Ini tertera ada di nameplate yang tersedia. Nah, untuk motor DC yang kedua yang berwarna biru ini motor DC yang medan magnetnya permanen dengan maksimal tegangan yang masuk itu 180 volt. Nah, untuk alat ukurnya itu kami menggunakan 4 alat ukur. Ada 2 alat ukur voltmeter dan 2 untuk ampermeter. Nah, terakhir untuk menyambungkan semua rangkaian ada kabel jumper. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan kendali motor DC dengan metode PWM. Percobaan yang pertama adalah menggunakan motor DC dengan penguat terpisah, yang dimana nanti akan kita sambungkan ke DC motor kontrol B3610. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses perangkaian, yang dimana pada motor DC penguat terpisah yang hanya kita gunakan adalah A1, A2, E1, dan E2. Dan pada DC motor kontrolnya yang kita gunakan adalah M+, M-, dan F+, dan F-, yang dimana M+ dan M- ini adalah bagian jangkar dan F+ dan F- ini adalah medan magnetnya. Pada A1 dan A2 kita akan hubungkan A1 pada DC motor kontrol, DC penguat terpisah, dan pada M+ di DC motor kontrol. Kemudian A2 pada motor DC penguat terpisah disambungkan ke M- pada DC motor kontrol. Ini pada bagian jangkar. Kemudian pada bagian medan magnetnya pada motor DC penguat terpisahnya kita menggunakannya di E1 disambungkan ke F+ pada DC motor kontrol, dan di E2 pada motor DC penguat terpisah kita sambungkan ke DC motor kontrolnya. Oke, begitu rangkaiannya. Lalu kita hubungkan ke untuk tegangan pada jangkarnya, yaitu kita sambungkan M+ ini ke bagian sini, lalu M- kita sambungkan, paralelkan ke sini. Oke, mari kita coba. Kita nyalakan, kita run dan start mesin. Dan sini sudah berputar. Untuk menaikkannya pada tegangan PWM-nya di sini tertulis ada -2, -4, -6, ada +2, +4, dan +6. Nah, apabila kita
berada di -2 dan seterusnya, maka putaran motornya akan sebelah sana. Nah, apabila kita putar ke +2 ataupun seterusnya, maka putarannya akan berbalik arah. Dan tegangan maksimal yang ditujukan pada DC motor control ada pada di +8 dengan tegangan 200. Selanjutnya untuk praktikum yang kedua, kami menggunakan motor dengan medan permanen atau magnet permanen. Perbedaannya dengan praktikum yang sebelumnya itu menggunakan medan terpisah, sedangkan ini menggunakan medan permanen. Sehingga untuk arus dan tegangan medannya itu tidak bisa diatur, akan tetapi sudah tertanam di dalam motor ini. Setelah itu kita akan memasukkan kabel dari voltase ke M+ atau ke rangkaian jangkar, kemudian yang minus ke minus. Nah, setelah itu kita hubungkan antara motor dengan medan permanen ini dengan DC motor control. Nah, kemudian yang positif dicolokkan ke M+, kemudian yang negatif dicolokkan ke negatif. Nah, setelah itu mari kita coba terlebih dahulu. Untuk menghidupkannya, yang pertama kita mengonkan saklar terlebih dahulu, sletek. Kemudian yang kedua, kita naikkan pin run mesinnya. Setelah itu kita start. Setelah start, kita dapat mengatur putaran berdasarkan voltasenya. Ini untuk arah positif atau searah jarum jam. Kemudian apabila yang negatif, nah itu sebaliknya. Kemudian jika kita ingin mengukur dengan ampere meter, kita hubungkan antara tegangan jangkar ini ke apa ini namanya, multimeter. Nah, kita hubungkan seperti ini dari M+. M+-nya tetap dicolokkan di sini, ke sini. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, dapat dilihat untuk putaran ke kanan itu hasilnya positif. Nah, kemudian kita coba ke arah yang berlawanan. Nah, kita lihat di multimeter hasilnya negatif. Hal itu berbanding lurus dengan voltase dari rangkaian jangkar itu sendiri. Dimana kalau kita putar ke negatif itu nanti akan bersifat negatif. Kemudian kalau positif itu voltasenya juga akan mengarah ke positif. Baiklah, kalian sudah melaksanakan praktikum kendali motor dengan teknik PWM ya, menggunakan motor kontrol tipe B3610 ini. Jadi dari dua macam pengujian ini, yaitu yang pertama untuk penguat terpisah ya, kita bisa melihat bahwa pada posisi tegangan PWM-nya minus ya, maka putarannya ke kiri, sedangkan saat 0 berhenti dan pada posisi plus putaran ke kanan. Demikian juga untuk
motor DC yang penguat permanen. Ya, hanya saja yang penguat permanen ini tegangan medan dan arus medan tidak akan digunakan ya, karena menggunakan motor dengan magnet permanen. Yalah, baiknya nanti kalian silahkan lakukan analisanya dengan membuat grafik ya untuk kedua macam motor ini. Oke, nanti saya tanda tangani, nanti silahkan dilanjutkan untuk pembuatan laporan. Oke, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Sekian penjelasan praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan untuk perhatiannya.